Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat hukum. Kita bertemu lagi dalam Tanya Hukum. Kali ini saya akan membagikan tips terkait pinjol. Bagaimana agar kita tidak terjerat masalah pinjol. Pertama, yang harus diperhatikan betul bahwa pinjaman itu memang betul-betul dibutuhkan dan untuk kepentingan yang sangat mendesak untuk usaha gitu ya, sehingga ada proyeksi untuk bisa membayarnya gitu. Jadi untuk usaha-usaha yang produktif, jangan meminjam uang, pinjol untuk kepentingan konsumtif. Jadi mau beli handphone kan misalnya, sesuatu yang tidak bisa menghasilkan uang itu. Jadi yang pertama harus dihindari betul mengajukan pinjaman untuk kepentingan konsumtif gitu ya, sehingga kita berhati-hati. Nah, ketika pinjaman untuk kepentingan hal yang produktif, maka kita sudah terbayang dari uang yang dipinjam itu akan menghasilkan berapa keuntungan, dan tentu sudah bisa diperkirakan akan bisa mengembalikan pinjaman itu. Ya. Kemudian kedua, kalau kemudian akan meminjam untuk usaha yang produktif, pastikan bahwa pinjolnya itu pinjol yang legal ya. Karena banyak sekali pinjol yang ilegal. Nah, kali ini saya akan memberikan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Pertama, tentu pinjol yang legal itu ada izinnya, terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sementara pinjol yang ilegal pasti tidak terdaftar. Jadi itu bisa dicek di webnya OJK, apakah pinjol yang kita akan minjam uang itu legal atau ilegal. Nah, itu pertama. Ketika pinjol yang kita akan minjam uang itu ilegal, maka bisa dipastikan hak-hak kita sebagai konsumen yang nanti meminjam uang itu tidak akan terlindungi. Ketika ada pelanggaran juga kita tidak bisa melaporkan ke OJK, terbatas ya pelaporannya. Nah, kemudian identitas pengurus dan alamat kantornya jelas. Nah, ini ciri pinjol yang legal berikutnya. Kalau yang ilegal pasti tidak jelas, pengurusnya juga tidak jelas. Jadi kepengurusan kantor, webnya biasanya gitu, nomor teleponnya gitu ya, call centernya itu jelas semuanya. Kalau yang legal, kalau ilegal pasti tidak jelas, alamat tidak jelas, pengurusnya juga tidak jelas gitu ya, namanya juga ilegal kan begitu. Nah, itu perbedaan berikutnya. Nah, lalu pinjol yang legal dalam memberikan pinjaman itu sangat selektif. Sementara yang ilegal biasanya mudah sekali, berikan saja, berikan. Karena pada dasar tujuan untuk menjerat kan begitu. Nah, sementara yang legal karena ada pengawasan dari OJK gitu, tentu sangat selektif. Akan dinilai apakah orang yang meminjam ini akan memiliki kemampuan membayar atau tidak gitu. Jadi itu perbedaan berikutnya. Lalu informasi biaya pinjaman dan denda transparan. Nah, ini karena legal maka segala sesuatunya jelas gitu loh. Dendanya berapa kalau ada denda, bunganya berapa, kemudian ada biaya administrasi ya, biasanya itu juga jelas angkanya berapa gitu. Sementara kalau yang ilegal tidak akan jelas, angkanya suka-suka begitu, bisa ditentukan sepihak. Karena sekali lagi, karena ilegal tidak ada pengawasan dari OJK, mereka dengan suka hati menentukan biaya administrasi pinjaman, kemudian bunganya itu suka-suka mereka, tidak terikat dengan peraturan gitu ya. Sedangkan pinjol yang ilegal ini yang banyak sekali bermunculan begitu. Jadi itu perbedaan berikutnya.
segala sesuatunya jelas kalau legal, sementara yang ilegal tidak jelas. Nah, pokoknya itu ya, yang hal yang paling pokok. Nah kemudian akses ya, ketika kita menyetujui akses menyetujui aplikasi bahwa kita akan minjam, nah akses yang dilakukan oleh pinjol legal itu terbatas pada kamera, karena untuk mengambil foto kita, mikrofon dan lokasi gitu ya. Hanya terbatas itu. Sementara kalau yang ilegal akan mengakses seluruh data yang ada di handphone gitu. Kontak, foto, itu semua akan diakses oleh pinjol ilegal. Yang legal jelas terbatas, hanya kamera, mikrofon, dan lokasi gitu. Nah yang ilegal ini biasanya begini, mengakses kontak itu ketika pembayarannya terhambat, tidak bisa mengembalikan, maka pinjol ilegal ini biasanya akan meneror seluruh kontak yang dia telah ambil, yang ada di handphone si peminjam itu, gitu ya. Jadi sebagai sarana ya, media untuk meneror biasanya memberitahukan bahwa si A telah meminjam uang sekian tapi belum bayar, tolong sampaikan kepada teman saudara. Ya, biasanya begitu kira-kira ya kata-katanya. Atau juga menyebarkan fitnah atau foto-foto atau bahkan identitas pribadi misalnya bisa disebarkan ke kontak yang pinjol ilegal itu akses sebelumnya. Jadi itu perbedaan berikutnya. Lalu tadi saya sudah sampaikan ada ini ya, layanan pengaduan tadi, ada call center kalau yang legal. Ilegal tidak ada. Gitu ya. Jadi jelas. Kemudian kalau pinjol legal itu tidak ada penawaran melalui SMS, WA gitu, tanpa izin pengguna. Jadi ya lagi-lagi karena ini legal, ini terikat peraturan, akan diawasi oleh OJK, sehingga tidak bisa suka-suka pihak pinjol gitu ya. Ada batasannya. Sementara yang ilegal bebas, lagi-lagi bebas, namanya ilegal. Dia tidak terikat. Penawarannya dengan berbagai macam media, melalui SMS, WA gitu ya, dan seluruh media komunikasi tanpa izin gitu. Jadi segala sesuatu itu mungkin dilakukan oleh pinjol ilegal. Nah, lalu ada sertifikat ya yang dimiliki oleh pinjol legal, oleh pihak penagih ketika pinjamannya ini macet. Ada namanya sertifikat penagihan, karena memang sudah tersertifikasi begitu. Sementara pinjol ilegal biasanya menyerahkan ke pihak ketiga, bebas saja orangnya begitu, untuk meneror, untuk melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan itu sendiri, kemudian memfitnah dan seterusnya, meneror lebih tepatnya, pokoknya itu bisa kemana saja. Jadi tidak mungkin itu orang yang punya sertifikat. Nah, jadi itu secara singkat perbedaan pinjol yang legal dan ilegal. Jadi sekali lagi, apabila sahabat ingin meminjam uang, pastikan pinjaman itu untuk kepentingan hal yang produktif, ada hasil sehingga bisa mengembalikan pinjamannya itu. Ketika tidak, sebaiknya dihindari. Ketika kemudian mau meminjam untuk usaha produktif, pastikan bahwa pinjamannya itu dilakukan kepada pinjaman online yang legal dengan ciri-ciri tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.